Mau kalau sudah. Ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Yang saya hormati pimpinan cabang Persatuan Islam Cangkuang dengan para taskinnya, yang saya hormati Ketua PSG dan seluruh anggota yang terlibat pada hari ini untuk menyukseskan mendukung acara Cilakbar PT Persis Cangkuang tahun 2024. Yang saya hormati otonom pesisri, pemuda-pemudi yang luar biasa, semangatnya luar biasa, girohnya luar biasa. Dan yang saya hormati seluruh pimpinan jamaah Persatuan Islam, dari mulai jamaah nomor 1 sampai nomor 14, semuanya bisa hadir dalam kesempatan ini, luar biasa. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan selaku ketua pelaksana atau SC. Yang pertama adalah kata jazakumullahu khairan katsiran kepada seluruh peserta yang hadir, termasuk kepada seluruh sponsorship yang bisa terlaksananya acara pada kesempatan kali ini, sehingga Allah mengizinkan dengan cara mengorbankan pesa, fisik, apalagi Bu? Pikiran, pesa, fisik, pikiran, semuanya dituntut, semuanya dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa hadir ke sini dengan mengeluarkan sepeser uang 40.000 rupiah untuk beli tiket. Dan kami sebenarnya 40.000 itu Bu, terus terang saja ada 50% diskon dari pengelola ini. Tepuk tangan dulu semuanya. Itu daripada keuletan panitia SC terutama. Negonya luar biasa. Sampai 2 kali survei ke sini habis makan, luar biasa. Karena menguras pikiran, makanya tadi pesa, fisik, pikiran semua dikorbankan kepada seluruh peserta, kepada seluruh panitia. Tamu tilu ke sini. Luar biasa. Tamu tilu di dia mangkaning ngaderek ibu bagaimana cantuan. Tapi itulah yang disebut perjuangan. Insya Allah sama Ustaz diberikan semangat lagi luar biasa. Dan kalau perlu nanti walaupun jauh tetap harus semangat. Beda yang datang dengan yang tidak datang di sini. Dalam arti tanda kutip, datang ke sini dengan tanpa, tidak datang ke sini dengan tanpa alasan, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini merupakan program bersama. Silatbar judulnya juga Bu. Ya, apa silatbar itu? Silaturahmi akbar. Alhamdulillah. Di 2020 kita melaksanakan di Awi Langit. Ibu terang curug Awi Langit ke Kumaha. Alhamdulillah.
Sekarang di Ciwalini, Ibu akan tahu kolam renang Ciwalini seperti apa. Habis ini kita bareng-bareng ke sana. Ya, siap Bu? Siap, tapi jaga etika. Kita adalah orang jamiah yang harus selalu menjaga etika kita. Jangan sampai ada sesuatu yang diviralkan karena etika kita kurang. Baik, sebelum yang keduanya, saya minta ya jargonnya harus hafal. Kalau saya katakan silakan. Silaturahmi akbar. Silakan gebyarkan uhuah, eratkan jamiah, solidkan Quran Sunnah. Mata apa? Padahal bisa ikut usaha bulan kepala. Siap sekali lagi Bu. Silakan gebyarkan uhuah, eratkan jamiah, solidkan Quran Sunnah. Di mana? Di Kecamatan Cangkuang. Di Indonesia secara universal, dan dimanapun kita berada tetap Quran Sunnah harus kita tegakkan. Siap semuanya? Siap. Awas anu tadi mah utek-utek jadi kegituan karena di wilayah NU. Jangan mengiluan, jangan mengikuti, jangan terbawa arus. Tegakkan Quran Sunnah di mana saja. Aina ma kuntum, di mana saja kalian berada. Karena Allah akan menyertai kita di mana saja kita berada. Sekali lagi Bu ya, silakan gebyarkan, uhuah, eratkan, jamiah, solidkan Quran Sunnah. Awas mau minta apa, mau dibasihan. Door prize. Oke. Yang ketiga ini ada 4 ya. Yang ketiga adalah bahwa peserta yang membeli kaos. Dan pesawat yang luar mas yang terbanyak. Yang beli kaos sampai tadi malam itu kurang lebih 262 ya. 215 di sini. 315. Dan yang membeli tiket sebanyak 262 sampai malam kali ini. Tepuk tangan dulu semuanya. Kaos yang Ibu pakai, tiket yang Ibu beli, nanti kita tukar dengan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Luar biasa. Biasanya door prize itu tidak mencapai 100 Bu. Tapi ternyata sekarang sampai 100 berapa Bu Anis? 170 door prize luar biasa. Ya, buat ibu-ibu semua. Ya, bapak-bapak juga insya Allah. Dan juga yang terakhir sekali lagi saya ucapkan kepada Al Ustadz yang jauh-jauh tadi setelah sholat subuh beliau bisa datang pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan karena beliau adalah bidang jamiah pimpinan pusat persatuan Islam yang akan memberikan kepada kita semangat, motivasi, spirit yang luar biasa kaitan dengan kegiatan ini dan juga tentang kejamiahannya. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan katsira, dan kepada seluruh sponsor, seluruh peserta yang sudah berkorban pikirannya, pesan, fisiknya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan katsira, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustaz Agus Salam sebagai ketua panitia yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk selanjutnya itu sambutan yang kedua dari ketua PSG yang akan disampaikan oleh Ustaz M. Priyansa. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini saya dapat berkumpul dan dapat mengikuti acara silatbar yang diselenggarakan oleh PC Persis Sangkuang. Terima kasih dengan ucapan doa jajar pengurus Kasiron kepada ketua panitia, juga kepada ketua pimpinan cabang Cangkuang beserta otonom dan pemuda-pemudi, juga kepada guru kita semua, Al-Ustaz Salam dari pimpinan Jamiah Bidga Jamiah Persatuan Islam, selamat datang. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saya di sini sebagai ketua Persis Sport Group. Alhamdulillah ini hanya sebagai laporan untuk pimpinan pusat, Ustaz Salam. Ternyata di pimpinan cabang Cangkuang ini anggota PSG ada 45 anggota. Berikan aplaus untuk Cangkuang. Dan juga informasi ini buat ibu-ibu, PSG juga mempunyai grup WAG namanya Bunda Soleh. Alhamdulillah Bu, kalau ibu-ibu di sini belum gabung atau bapaknya menjadi anggota PSG, silakan ke Ibu Haji Bu Lina ya, Bu Lina Marlina kalau nggak salah namanya, istrinya Pak Haji Opik. Insya Allah dia juga tuh ada di sebelah sana. Kebetulan dia juga sebagai anggota Persis istri PSG gitu. Jadi Ustadz sebagai laporan juga, alhamdulillah Ustadz, PSG ini kemarin baru melaksanakan donasi ke Ambon, Maluku Ustadz. Alhamdulillah Cangkuang juga mendukung. Dan PSG ini bergerak dalam bidang touring, namun touringnya juga touring syar'i. Ini himbauan saya sebagai ketua PSG, berharap saya berada di Persis Cangkuang. Saya berharap, sangat berharap kepada bapak-bapak yang mempunyai putra yang sudah remaja atau pemuda, Bu, Pak, punten piwarang gabung sareng PSG supados terarah, supados biasa dikondisikan ku grup Persis Sport Group insya Allah, karena kita mempunyai moto touring syar'i Bu. Jadi insya Allah lah, ketika ibu-ibu atau bapak-bapak mempunyai putra-putri yang sudah regenerasi, karena memang saya sebagai ketua PSG membutuhkan regenerasi. Tidak mungkin saya seorang Feriansa berdiri terus menjadi ketua PSG. Saya ingin ada regenerasi selama Persis berdiri, karena saya mengingat masih terngiang di kuping saya sendiri ketika Allahuyyarham Ustaz Aceh Jakaria mengatakan bahwa PSG ini adalah bagian dari Jamiah Persis. PSG tidak akan merugikan Persis, Persis juga tidak akan merugikan PSG. Selama PSG berdiri, selama Persis ada, kenapa tidak berkolaborasi dengan Persis, dengan pimpinan Jamiah? Itu yang saya ingatkan ketika Allahuyyarham, ketika saya beserta staf harian mengadakan silaturahmi. Dan kebetulan Ustaz Salam, kita ketemu yang ketiga ya Ustaz di sini ketika PSG melakukan audiensi. Jadi untuk anggota PSG yang berada di Cangkuang, alhamdulillah kita juga sudah mempunyai kaifiat atau tata tertib Bu. Kalau di Persis itu ada qanun asasi dan qanun dahili, tapi kalau di PSG ada kaifiat atau tata tertib anggota persatuan anggota PSG. Ibu-ibu dan bapak-bapak, ini suatu kebanggaan buat saya pribadi selaku ketua PSG bisa bersilaturahmi di sini. Mudah-mudahan acara silatbar ini dengan semangat yang tadi dikatakan oleh ketua panitia menjadikan semangat jihad, dan Allah memberikan kesehatan pada hari ini dan seterusnya.
Itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Ditutup dengan doa. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Ustadz Ferdiansyah sebagai Ketua PSG yang telah memberikan diantaranya sambutan dan juga apresiasi. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua PC Persis Cangkuang yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Denny Pinto. Oleh karena itu padanya kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian silaturahmi kita pada hari ini insya Allah dalam ridho dan berkah. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang kami hormati adalah guru kita semua, Al-Ustadz Salam Rusad. Jazakumullah khairan. Konfirmasi jauh-jauh hari, tapi alhamdulillah beliau mengagendakan untuk silaturahmi di pimpinan cabang Cangkuang. Yang saya hormati pimpinan cabang tuan rumah Ranca Bali, Ustadz Ahmad beserta jajaran, pimpinan cabang Ciwidey, pimpinan cabang Pasir Jambu. Ini pimpinan cabang yang terkait dalam Dapil 1, jadi komunikasinya sudah lancar, Ustaz. Yang tak lupa, yang kami banggakan, pimpinan cabang otonom, PSSTRI, pemuda, pemudi. Tak lupa semua pimpinan jamaah, 14 pimpinan jamaah di PC Cangkuang yang mendukung terlaksananya kegiatan ini. Tak lupa juga brigade, luar biasa, sudah dari malam hadir mempersiapkan acara kita, acara yang luar biasa, silaturahmi akbar. Alhamdulillah tahun ini kami bisa hadir. Tahun lalu di Awi Langit, ya ujian lagi kesehatan waktu itu. Tapi kami memantau, alhamdulillah streaming. Jadi kita pantau seluruh kegiatan. Terima kasih juga, tak lupa sahabat kami Kang Ferry yang luar biasa idenya melihat. Kalau kata orang Minang, Kang Ferry, di mana langit dipijak di situ. Bang Ferry mungkin melihat mendirikan ini banyak truk motor gitu. Nah ini yang syar'inya di kita ada. Alhamdulillah dirangkul ke Pak Ustadz Opik waktu itu. Dan ini menjadikan sejarah buat kita. Persis kok bisa bergerak juga dengan truk motornya. Ternyata luar biasa gerakannya. Kemarin saja sudah ada di rumah nenek. Hari ini ada di sini. Kami selalu pantau, mungkin jarang membersamai karena kondisi Ustadz Ferry ya. Tapi luar biasa, acukan jempol apresiasi kepada PSG yang berjuang di Jamiyah dengan cara hobi, dengan cara yang lain, tidak di mimbar, tidak di masjid, mungkin bisa di lapangan dan di jalan.
pada kesempatan kali ini luar biasa. Ana juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan cabang yang telah mendahului kita, keluarganya yang hari ini mudah-mudahan bisa bersama kita, keluarga besar Al-Ustadz Allahyarham Ustadz Asep Anwar, keluarga besar Allahyarham Ustadz Asep Kurnia, dan yang terakhir Allahyarham Ustadz Erwan Suprayogi. Mudah-mudahan apa yang telah diperjuangkan oleh beliau yang akan kita lanjutkan jadi jariah di Jamiah. Hari ini kita menggoreskan sejarah lagi, dan bahkan pimpinan-pimpinan kita satu persatu mendahului kita. Mudah-mudahan di pimpinan cabang yang insya Allah September kita akan mengadakan musyawarah cabang. Mudah-mudahan regenerasi estafet kepemimpinan di pimpinan cabang Cangkuang insya Allah terlaksana sukses. Pimpinan cabang Cangkuang 10 besar di Kabupaten Bandung. Kita punya potensi anggota yang besar. Makanya di grup-grup Anda lihat, asal ada kegiatan pembangunan di salah satu PJ, di-share aja ke grup, insya Allah dari PJ manapun ikut andil. Karena kita besar, hampir 700 dengan otonomnya, belum simpatisan. Tapi karena mungkin kegiatan pada hari ini wisata, jadi tidak semua bisa hadir, dan mungkin kendala seperti Pak Haji Jainal tadi mendadak pimpinan pusat mengadakan manasik khusus tambahan. Jadi kaos sudah dibeli, mobil sudah disiapkan, ternyata ada tugas jamiah yang lebih penting. Mudah-mudahan semua kita sama-sama berjuang di jamiah. Kenapa kita cinta jamiah ini? Karena kita tahu tujuannya. Kalau kita nggak tahu tujuannya, kita nggak akan cinta dengan jamiah ini, yang akan membawa insya Allah sampai ke surga nanti di tujuan akhir kita. Kalau kita ragu-ragu, pasti kita tidak akan di jamiah ini, karena kita yakin. Nah, keyakinan tadi dan sejarah yang telah membuktikan apa kata Ustaz Salam waktu di PD, kita tahu sejarah, kita tahu tujuan Persis, insya Allah kita cinta. Mungkin itu sedikit, insya Allah nanti Ustaz Salam akan membahas. Ana berharap mujahid yang militan, ya. Ini bagian dari militan ini. Jam 3 sudah di sini panitia, bahkan ada yang jam 4 gitu. Ini bagian dari didikan itu sebenarnya. Tanggung jawab. Berapa sih dikasih brigade? Tidak melihat ke sana. Keikhlasan kita mewujudkan silaturahmi akbar ini. Semua pihak yang tidak bisa Anda sebutkan satu persatu luar biasa. Ibu-ibunya, bahkan dengan potensinya, mencari dananya, mencari door prize untuk penyemangatnya agar bisa hadir. Sampai luar biasa 170 door prize-nya. Mungkin yang hadir nggak sampai 170. Mungkin kalau usah diundi ini, dibagikan ini satu-satu. Terima kasih luar biasa Persisri. Tanpa Persisri, Persis sulit bergerak juga, ya. Tanpa ibu-ibu sulit bapak-bapak bergerak. Begitu juga anak-anak kita, tadi kata Mang Ferry, diselamatkan juga. Ada wadah kita pemuda, ada wadah kita pemudi. Silakan disalurkan anak-anak kita, dikenalkan, insya Allah lama-lama dia cinta. Demikian dari ana, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Al-Ustadz selaku Ketua PC Persis Cangkuang yang telah memberikan sambutannya. Namun untuk selanjutnya, sebelum Al-Ustadz memberikan tausiah, kami mohon kepada Ketua PSG juga kepada Al-Ustadz dimohon untuk maju ke depan
Katanya ada cenderamata dari panitia. Silakan Ustaz. Yang memberikannya Ketua PC Persis Cangkuang, nggak usah Denny. Sama Ketua PC langsung. Alhamdulillah. Aneh. Padang kumbu. PSG dulu. PSG, iya siap. Oh iya. No komen. Didokumentasikan dulu. Ya. Ya. Ya, hari ini waktu iman rahimahullah, baiklah kita simak apa yang akan disampaikan oleh Ustadz. Mudah-mudahan ada ilmu buat kita semua, insyaallah. Oleh itu kepada Ustadz kami persilahkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوة الإيمان rahimakumullah, para ketua PC yang saya banggakan, terusus kepada ketua PC Cangkuang yang hari ini mengadakan acara silaturahmi akbar. Tentu kita berharap semoga acara ini semakin mempererat, semakin mempersolid ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Jamiyah di antara kita semuanya, sehingga perjuangan kita ke depan semakin kokoh dalam mewujudkan cita-cita besar persatuan Islam menuju kepada Islam sebagai rahmatan lil alamin. Juga kepada para panitia yang sudah bekerja maksimal, semoga apa yang antum lakukan semuanya menjadi catatan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu juga kepada seluruh peserta, terutama para ibu-ibu juga yang sudah mempersiapkan segalanya. Semoga semuanya menjadi amal baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khotbah iman rahimahullah, suatu hal yang tadi saya terkejut sebelum naik ke mimbar, sempat bertanya ke ketua PC, antum dari mana? Dari Padang katanya. Ya. Nah, ini juga sebagai bukti bahwa
persatuan Islam itu atau persis itu betul-betul adalah persatuan Islam, bukan persatuan Islam sudah. Jadi benar-benar persatuan Islam. Siapapun yang memang layak dan terpilih dalam syura untuk memimpin di jajaran kepemimpinan persatuan Islam, maka itulah sebagai pemimpin kita dan ketua kita dalam struktur imarah dalam kepemimpinan pusat persatuan Islam ke bawah. Begitu pula di luar Jawa sesungguhnya ada juga beberapa di daerah walaupun dia berada di Sumatera tapi dipimpin oleh orang Sunda ada. Ada juga di daerah lain yang mungkin itu seperti di daerah Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, PW-PW-nya. Yang kita tahu bahwa di situ tentunya penduduk aslinya kalau di Kalimantan Tengah memang dipimpin oleh pimpinan wilayah oleh orang Banjar sendiri. Kalau di Kalimantan Utara itu dipimpin pimpinan wilayahnya oleh orang Sulawesi, orang Bugis. Di Kalimantan Timur dipimpin oleh orang Jawa Timur, orang Lamongan. Di provinsi NTT, di provinsi NTT, PW NTT itu ketua pimpinan wilayahnya adalah orang Medan. Orang Medan. Kebetulan ada kelas saya dulu di pesantren. Ambon pimpinan wilayahnya memang belum mencapai orang Ambon, tapi istrinya orang Ambon, dia asli Madura. Nah, insya Allah mohon doanya, dorongannya, insya Allah ba'da Idul Fitri Persis akan berkibar di bumi Cendrawasih. Insya Allah. Insya Allah akan kita bentuk dan resmikan 2 PW, yaitu pimpinan wilayah Persatuan Islam Papua dan pimpinan wilayah Persatuan Islam Papua Selatan. Yang Papua insya Allah akan dipimpin pimpinan wilayahnya oleh orang Papua asli pakai shot. Jadi bukan asli lagi pakai shot, asli. Ini silakan komunikasikan. Alhamdulillah beliau siap untuk membantu bekerja sama menyebar berjihad bersama di Persatuan Islam demi tegaknya Quran Sunnah di bumi Cendrawasih. Insya Allah kita berdoa, kita berharap. Saya di mana-mana menyampaikan, apalagi kalau di situ hadir Pangdam, hadir Polda, di PW-PW, saya sampaikan. Kalau ada persis di tempat itu, insya Allah wilayah itu aman. Saya sampaikan ketika di Muslim Sulawesi Tengah yang lalu, karena di situ ada beberapa pejabat, saya sampaikan bahwa persatuan Islam dalam mengembangkan amanah jihad yang harus bapak-bapak ketahui bahwa NKRI itu adalah hadiah dari Persis untuk Indonesia. Bukanlah dari Indonesia untuk Persis, tapi istilah NKRI itu adalah persembahan hadiah dari Persatuan Islam kepada Republik Indonesia. Ini harus dicatat. Kenapa? Ternyata para pejabat itu belum tahu. Ketika kita jelaskan siapa itu Pak Nasir, siapa itu, baru mereka tahu. Ternyata Persis itu dari dulu sudah mencintai Indonesia. Kita kan dari dulu dicurigai. Ormas Islam yang resmi tercatat di negara yang dianggap sebagai ormas yang keras, itu adalah Persatuan Islam. Sehingga terkadang di mana-mana kita dicurigai. Sampai ketika pada masa Allah yang Abu Aceh yang lalu pun
ketika kami mengembangkan akan membentuk PW Maluku itu sebab dicurigai organ teroris. Gitu. Ya. Tapi kita sampaikan bahwa Persatuan Islam bukan itu. Begitu juga ketika di Kaltara kemarin demikian. Ketika kita akan mendirikan pun juga ada kecurigaan seperti itu. Nah, tetapi lambat laun kesini alhamdulillah mereka sudah bisa mengerti. Sehingga saya katakan kepada mereka bahwa pengembangan wilayah Persatuan Islam walaupun memang belum ada di hampir seluruh provinsi, tapi dalam pengembangannya saat itu saya sebagai ketua bidang pengembangan Jam'iyah mengembangkan Persatuan Islam dengan teori penjagaan wilayah teritorial Republik Indonesia. Makanya ketika saya diminta oleh Allah yang Ustaz Aceh, langsung saya bilang pertama kali harus ada PW Kaltara. Kenapa PW Kaltara? Kaltara berbatasan langsung dengan Malaysia. Kita tahu bahwa kita pernah konfrontasi di Malaysia dengan Indonesia. Maka harus ada posisi di sana. Sampai sekarang di wilayah perbatasan di Pulau Semarang itu masih ada PWN sebagai bukti bahwa Indonesia dengan Malaysia dulu pernah konfrontasi, itu masih ada. Ke timur kita pilih NTT yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Kalimantan Barat kita pilih, kenapa? Masih juga berbatasan dengan Malaysia Barat. Kalau ke utara itu adalah Kalimantan Utara berbatasan dengan Malaysia Timur, Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan Malaysia Barat. Di semua ini kenapa? Ini adalah teritorial pengembangan Jam'iyah dalam rangka tetap kita merawat bahwa NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia itu saya selalu mengistilahkan baik made in Persatuan Islam, made in Persis yang harus kita jaga dalam komitmen berbentuk Jam'iyah. Sehingga saya sempat katakan kepada para pejabat-pejabat yang hadir saat itu ketika sudah mulai macam-macam sepertinya nasionalisme, saya katakan Pak, kalau bapak tentara ini, polisi sudah tidak sanggup menjaga NKRI, insya Allah persis tetap siap menjaga NKRI. Tuan-tuan rahimahumullah, tentu saja pengembangan demikian tidak lain dan tidak bukan. Yang kita ingin capai bukanlah sekedar untuk memperluas wilayah kepemimpinan Persatuan Islam, tapi tidak lain tujuan kita adalah satu komitmen adalah berjihad dalam Jam'iyah ini menuju kepada tegaknya Al-Quran dan Sunnah yang selanjutnya kita harapkan bisa tercapai cita-cita besar Persatuan Islam, yaitu terlaksananya syariat Islam berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan kita. Itu yang kita harapkan. Yang selanjutnya tentunya kita berharap agar ke depan betul-betul sesuai dengan motto yang kita angkat di muktamar yang lalu, bahwa dalam 100 tahun ke depan Persatuan Islam ingin mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin walaupun masih tetap dalam bingkai NKRI. Tentu Bapak Ibu sekalian, jamaah ikhwatul iman rahimakumullah, hal ini tidak akan bisa terwujud tanpa komitmen jihad yang tinggi dari kita semua. Dan jihad itu tidak akan terwujud, tidak akan bisa terlaksana tanpa membangun sebuah komitmen ukhuwah, persatuan dan kesatuan dalam kita berjihad. Itulah makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, perjuangan jihad yang dicintai, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Perjuangan tidak bisa kita lakukan secara infiradi, secara nafsi-nafsi,
secara sendiri-sendiri, tidak. Tetapi perjuangan tegaknya syariat, tegaknya Quran Sunnah tidak bisa dilakukan dengan sendiri-sendiri. Walau bagaimanapun super powernya seorang kiai, seorang ustaz, tapi kalau dia tidak bergabung dalam sebuah jamiah dan tidak menyatu, tidak membuat sebuah kesatuan di dalam perjuangan, maka saya yakin sesuai dengan ayat Allah tadi tidak akan dapat mewujudkan cita-cita besar yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ilahi kalimatillah yang dicintai oleh Allah itu adalah dilakukan dengan cara soffan ka'annahum bunyanun marsus itu. Namun itu kata iman rahimakumullah, untuk membangun ukhuwah Islamiyah dalam bingkai kejamian kita memang tidak harus selalu dalam bentuk pengajian di masjid, ya. Tidak harus selalu pengajian di tempat-tempat resmi. Seperti ini pun juga harus dilakukan. Lain kali kalau perlu, tidak perlu pakai tenda biar terbuka, gitu ya. Itu, ya. Ini salah satunya begitu. Membangun ukhuwah, berdakwah itu juga seperti itu. Ya, Bapak Ibu sekalian, dalam sejarah dakwah Quran Sunnah yang saya lewati, saya memulai itu terkadang berdakwahnya di pos ronda. Ya. Ketika di Jawa Timur dulu saya suka ikut siskamling. Ya. Nah, kalau sudah 2 kali saya ikut bercerita sama teman-teman di pos ronda, itu terkadang mereka, Ustaz, daripada kita cerita ke sana kemari, gimana kalau kita ngaji? Nah, ini yang saya cari, saya bilang, ya. Ngajinya mah gak resmi-resmi ya. Nanti bawa Quran ya, kita baca 1 ayat bergantian, nanti diterjemah sambil kita diskusi. Selesai itu, ayo keliling lagi, keliling kampung. Selesai pulang, ngobrol lagi masalah, pelan-pelan jadi Quran Sunnah itu. Jadi sebagaimana yang sudah kita wujudkan dalam bentuk di muktamar kemarin, bahwa Persatuan Islam melakukan transformasi dakwah, ya. Ini penting, transformasi dakwah kita ada perubahan dalam fikih dakwah kita ke depan, ya. Kalau dulu kita selalu fikih dakwahnya itu, saya ibaratkan dulu fikih dakwah yang ditanamkan oleh orang tua kita dulu, itu adalah fikih dakwah ibaratnya menggunakan kacamata kuda, ya. Yang dia hanya bisa melihat lempeng ke depan. Kenapa demikian? Karena memang pada masanya dakwah harus dilakukan seperti itu. Tetapi di era sekarang materi dakwahnya itu akan tetap, tetapi metodologi yang kita pakai bisa saja berubah. Karena itu kalau dalam dakwah yang ditekankan oleh Allah bukan kepada metodologinya, tetapi isinya tetap ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ini penting. Isinya itu adalah al-hikmah, isinya adalah al-kitab was sunnah. Tapi bagaimana cara menyampaikannya? Bil mau'izah al-hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan, dengan cara yang baik, dengan cara yang menyentuh. Bahkan kalaulah kita berdebat, berdiskusi menggunakan cara-cara yang paling baik. Dulu orang tua kita berdebat, berdiskusi secara ilmiah, caranya luar biasa. Hasan yang kita kenal, begitu garangnya di mimbar, begitu garangnya di podium ketika ia berdiskusi dengan lawannya, tapi tidak pernah ada satu kerikil pun yang melayang. Tapi tidak ada satu pun dari lawan debatnya yang mengatakan Hasan itu orang keras, tidak ada. Orang lain yang mengatakan itu. Lawan debatnya tidak pernah. Tidak ada yang mengatakan Hasan itu adalah ulama yang tidak berakhlak. Semua hormat. Kenapa? Diskusi ilmiah di podium, diskusi ilmiah di mimbar, di arena keilmuan memang sangat keras. Tapi di luar itu, selesai berdebat, Anda saudara saya. Di malam hari, siapa yang pernah dilawan debat di siang harinya? Beliau datangi silaturahmi, diajak main catur. Kalau dulu diajak main halma, ya, bapak masih kenal itu ya. Saya dapat cerita itu dari tokoh NU Jawa Timur, ya.
Mbahnya dulu, kakeknya itu adalah lawan debatnya Hasan, juga teman main halma gitu. Beliau cerita, sekarang beliaunya itu sedang jadi wakil bupati Kabupaten Pasuruan ya. Itu cerita ke saya, dia bahwa mbaknya kakek dulunya itu dia adalah pernah lawan debatnya Hasan, tapi Hasan luar biasa akhlaknya. Siang berdebat dengan kakek, malam hari bermain halma bersama sampai menjelang sholat subuh. Tidak ada rasa sedikit pun uhuahnya tetap. Walaupun mungkin pada saat itu berbeda kejamiaannya, berbeda pahamnya, tapi tetap. Nah, ini yang harus kita contoh dari para leluhur kita, para pendahulu kita. Apalagi kalau kita di dalam sebuah vintage jamiah, perbedaan itu wajar terjadi, ya. Berbeda pikiran, berbeda pendapat itu biasa terjadi, dan Allah juga nggak melarang kok kita berbeda pendapat. Cari ayatnya nggak ada. Ada nggak yang melarang kita la takhtalifu? Itu nggak ada. Justru Allah mengatakan, wallahu yahkumu fima kuntum fihi takhtalifun. Silakan aja berbeda pendapat, tapi nanti Allah yang akan menyelesaikan perbedaan pendapatmu di akhirat. Karena kalau perbedaan pendapat itu tidak ada yang dosa. Kalau berbeda dalam beristimbat masalah hukum, yang ada adalah beda pahala, bukan dosa. Yang benar dapat 2, yang salah dapat 1. Ngapain lu berantem? Hanya beda nilai. Nah, tetapi kalau sudah masalah usul yang diberi perbedaan, nah disitulah yang tidak bisa kita toleransi. Karena kalau permasalahan usul akidah, alasan pokok yang kemudian terjadi perbedaan, itu akhirnya bukan antara shawab dan khata, tetapi adalah antara hak dan batil. Ya. Nah di situ. Nah jadi kata liman rahimakumullah, yang dilarang oleh syariat itu kan wala tafarraq. Ya. Wa tasimu bihablillahi jami'a, yang menjadi motto di persatuan Islam itu pegang teguh kepada kitabullah was sunnah. Lalu kemudian wala takhtalifu. Kenapa di belakang wala tafarraqu? Tidak wala takhtalifu. Karena bisa jadi di dalam kita berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah itu bisa saja kita berbeda pendapat. Bisa beda pendapat, tapi rujukannya tetap sama pada Al-Quran, tetap sama pada As-Sunnah. Bisa jadi. Apalagi kalau sudah berkaitan dengan Sunnah, praktek-praktek ru'iyah, bisa jadi di situ ada ikhtiarat, ada pilihan-pilihan. Kita memilih yang ini, saudara kita memilih yang itu. Sama-sama ada dalilnya, sama-sama Quran Sunnahnya. Itu. Nah karena itu yang diingatkan oleh Al-Quran itu adalah wala tafarraqu, yaitu maknanya bukan jangan berbeda. Jangan melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan kalian tafarruq, berpecah belah. Nah begitulah kata Imam rahimahullah. Apalagi kita berada dalam Jamiah Persatuan Islam, yang kita yakini dan yang kita pahami bahwa Jamiah Persatuan Islam adalah sebuah lembaga, sebuah kapal besar yang tujuannya itu adalah membawa para penumpangnya menuju ke sebuah pelabuhan tujuan utama terlaksananya syariat Islam. Berarti apa? Jamiah Persatuan Islam ini adalah harakah, sebuah gerakan dakwah, lembaga perjuangan, lembaga jihad. Itu. Sehingga semua yang ada di dalam Persatuan Islam, terutama yang masuk dalam struktural, tashkil pimpinan, mulai dari pimpinan pusat sampai kepada pimpinan terendah, itu haruslah memposisikan diri bahwa Anda semua yang berada di situ adalah pucuk-pucuk pimpinan yang sebagai bagian daripada amir kalau di dalam perjuangan. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Kita harus ingat bahwa di dalam perjuangan jihad jamiah yang kita lakukan, maka apabila sesuatu sudah menjadi putusan, maka itulah yang harus kita laksanakan.
Ketika semua kita sudah putuskan dalam bentuk syura, maka laksanakan. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Bentuk azam kita adalah bermusyawarah. Ketika itu sudah diputuskan, maka kita tinggal melaksanakan. Begitu yang harus selalu kita lakukan. Karena memang asas jam'iyah kita sebagai asas perjuangan, seluruh putusan itu harus berdasarkan kepada syura bainana. Putusan-putusan pimpinan pusat tidak ada yang menjadi putusan pribadi ketua umum. Tidak ada yang menjadi putusan pribadi dari para ketua bidang. Tetapi semua itu harus melalui syura. Keputusan ketua umum harus melalui syura para pimpinan harian. Bahkan harus terkadang dengan pimpinan lengkap. Bahkan terkadang harus dengan pimpinan lengkap yang diperluas, mengikut sertakan para ketua PW. Baru kemudian menjadi putusan ketua umum. Akhirnya itu menjadi keputusan bersama ke bawah. Tinggal kita melaksanakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, bahwa konsep dalam perjuangan yang sudah kita putuskan itu Allah ingatkan kepada kita. Agar perjuangan ini diredai oleh Allah seperti yang saya kemukakan di awal tadi, haruslah betul-betul kita bangun sofan ka'anna bunyanu marsus. Sebuah lembaga dakwah, lembaga perjuangan yang kokoh di dalamnya. Bukan berarti saya katakan tadi tidak ada perbedaan pendapat di kita, masih ada. Tetapi bagaimana kemudian perbedaan pendapat itu kita ramu dalam sebuah musyawarah, lalu kemudian menghasilkan sebuah putusan yang berwujud azab, yang menjadi putusan bersama, dan kita lakukan sebagai wujud jihad kita dalam berjamaah. Jangan sampai kemudian terjadi tanazu di antara kita. Salah satu yang dilarang oleh syariat di dalam kitab, di dalam perjuangan itu kan itu. Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kita di dalam perjuangan, wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Wa la tanazu fatafshalu wa tadhhab rihukum. Di dalam kalian berjuang, ingat, jaga ketaatan kalian kepada Allah, jaga ta'alluq kalian kepada Allah, hubungan kalian dengan Allah. Secara pribadi, kita semua, terutama yang menjadi tashkil, harus memposisikan diri bahwa kita semua sebagai mujahid. Maka seorang mujahid secara infiradi kepribadian tidak boleh putus ta'alluqnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Harus selalu ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wa atiur rasul, ittiba kita kepada Rasulullah terus kita perbaiki. Bukan hanya dalam hal ibadah mahdhah yang harus kita Quran sunnah. Dalam berakhlak, dalam bergaul pun juga demikian. Dalam berdakwah pun juga demikian. Itulah kemudian kenapa Persatuan Islam melakukan transformasi dakwah. Bahwa dakwah tidak harus melulu dilakukan dalam bentuk mimbar, dalam bentuk pendidikan, dalam hal yang lain. Termasuk juga seperti tadi disebutkan. Ada dakwah lewat hobi, ada PSG yang hobinya ke situ silakan. Di zaman Nabi SAW ada juga demikian. Para hobi pemanah kan ada. Para hobi pemain kuda ada. Maka bagi anak-anak muda yang suka bermain panah, silakan berlatih panah. Yang suka berkuda, silakan berlatih kuda. Nah, jadi ini yang harus kita pahami. Ya, walaupun memang betul ada adanya suruh memanah, suruh belajar berenang, suruh belajar berkuda, betul. Tapi jangan dipahami letterlek lah, ya. Betul-betul harus berkuda, ya. Itu kan bahasanya berkendaraan, ya. Kalau zaman sekarang kan berkendara, masa kuda dibawa lari-lari, ya. Boleh aja lah, tapi itu sebagai hobi, silakan. Silakan. Dimanapun kita berada, dakwah harus berjalan. Karena tidak semua orang itu bisa menerima dakwah itu dengan cara duduk seperti kita, ya. Ada orang masuknya dakwah itu dengan cara berjalan bersama. Ada orang bisa menerima dakwah itu mungkin dengan cara
duduk bersama, kopi bersama dengan cara bergurau, bisa terjadi. Dan semua lini yang semacam ini, kalau kita belajar tentang fikih dakwah Nabi, semuanya ditempuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena itu kenapa pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertampang semua contoh. Contoh sebagai seorang ustaz, contoh sebagai seorang kiai, sebagai seorang rasul, sebagai seorang panglima, sebagai seorang sahabat, itu semua dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan hidup. Sehingga dakwah Nabi itu tidak hanya selalu melulu di masjid. Kenapa Nabi selalu hampir, ya, hampir kalau dalam sirah itu kita lihat hampir 2 pekan sekali, bahkan ada sirah menyebutkan sepekan sekali Nabi itu pasti keluar, ya, safar, ya. Dan safarnya Nabi itu selalu diawali dengan hari Kamis, ya, Kamis Jumat, itu 2 hari. Minimal sekali sebulan Nabi itu pasti bersafar keluar bersama beberapa sahabat. Nah, di dalam safar itu banyak hikmah kita lihat. Ternyata Nabi banyak melakukan dakwah-dakwahnya itu dalam bentuk safar bersama sahabat. Sekedar berjalan bersama, sekedar pergi berkunjung kepada sahabat yang lain. Tapi ternyata di situ justru banyak dakwah-dakwah yang menyentuh dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu ikhwatal iman rahimakumullah, acara-acara semacam ini harus dipelihara, perlu ditingkatkan. Ketua PC sampaikan kepada PC-PC yang lain agar meniru PC Cangkuang, ya. Itu ya seperti itu, dilibatkan, jangan melulu pengajiannya serius saja dan ujungnya stres nanti itu, ya. Dan sekali-kali lah keluar, ya, monoton, ini begitu, ya, begitu, ya. Jadi memang begitu, ya. Nanti dalam dakwahnya demikian. Nah, yang penting intinya bagaimana kita mencapai pada tujuan kita, mempersolid ke dalam, ya, solid pribadi kita, tentunya juga akan membuat solid jamiah kita, ya. Ketika solid jamiah, maka kekuatan dakwah kita itu akan semakin kuat. Ketika kekuatan dakwah kita semakin kuat, maka insya Allah dalam waktu yang tentu saja menurut yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tegaknya Quran Sunnah di bumi persada ini itu akan secepat tercapai insya Allah. Tapi harus berangkat daripada memang kesolidan. Tidak mungkin dakwah ini dilakukan tanpa sebuah silaturahmi yang kuat. Nah, maka membangun silaturahmi yang kuat itu sangat dibutuhkan. Membangun ukhuwah Islamiyah, amal jama'i seperti yang tadi, melakukan sebuah acara itu kan mewujudkan sebuah amal jama'i. Dari grup ini dormesnya, dari grup ini. Kalau panitia semua yang mau melakukan, gak mungkin lah gitu. Tapi ketika kita membangun sebuah amal jama'i, kerjasama yang baik, bukan sama-sama bekerja, akan sangat ringan kita laksanakan gitu. Sangat mudah itu. Nah, Khotaliman rahimakumullah, inilah cara-cara yang harus diantaranya kita tempuh itu seperti ini, ya. Mempersulit itu dan saudara-saudara kita mungkin akan berbeda. Cara di Jawa Barat bagaimana, cara di tempat lain bagaimana, itu akan berbeda. Tapi intinya adalah membangun sebuah kesolidan dalam kehidupan kita. Dan itu ikhwataliman rahimakumullah, dalam acara kesempatan ini pula saya ingin mengingatkan kita kembali bahwa insya Allah dalam 2 hari ke depan, ya, Senin, Selasa, insya Allah kita sudah memasuki awal Ramadan 1445 Hijriah. Tentu saja kita berharap semoga kita semua diberi kesempatan umur yang panjang oleh Allah untuk dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ya, itu perlu kita mohon kepada Allah, karena kalau Allah berkehendak itu tidak akan mungkin, ya, semuanya bisa sekejap mata begitu, ya. Ya. Beberapa hari yang lalu saudara-saudara kita, ya, Ustaz Aan, kita dikagetkan, ya, tanpa aba-aba tiba-tiba saja Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambilnya. Nah, begitulah kalau Allah berkehendak, ya. Karena itu saya selalu mengatakan bahwa yang namanya maut, yang namanya mati tidak perlu ditakuti, ya. Kenapa?
karena dia termasuk sesuatu yang pasti. Ya. Sesuatu yang pasti jangan pernah ditakuti. Tetapi yang perlu menghadapi sesuatu yang pasti adalah persiapan kita. Ya. Karena yang namanya kepastian itu mau tidak mau, takut tidak takut pasti akan datang. Maka yang perlu persiapan adalah persiapan kita untuk menghadapi itu. Termasuk dalamnya adalah al-maut. Satu hal yang harus kita pahami bersama, bahwa sebagai seorang mukmin, kita sering sampaikan bahwa sebagai seorang mukmin ada satu keyakinan yang harus betul-betul kita yakini. Apa itu? Seorang mukmin harus meyakini bahwa dia akan pasti masuk surga. Jangan pernah ragu. Jika Anda ragu bahwa saya benar nggak ya saya akan masuk surga, kalau ragu seperti itu, saya jamin Anda tidak akan masuk surga. Ya. Kenapa? Karena kalau ragu berarti iman Anda tidak beres. Gitu. Orang akan masuk surga itu karena iman. Iman itulah yang akan membawa kita ke surga. Nah, alhamdulillah kita semua bersyukur kepada Allah. Hari ini datang berkumpul di tempat ini, insya Allah kita semua sebagai seorang mukmin yakin. Tetapi ingat, iman itu hanya memastikan, sekali lagi, iman itu hanya memastikan kita bahwa kita ini pasti masuk surga. Tapi ingat, iman tidak bisa menghalangi kita masuk neraka. Sekali lagi, iman tidak bisa menghalangi kita masuk neraka. Hanya memberi jaminan, hanya memberi kepastian bahwa iman itu akan mengantarkan Anda ke surga Allah. Tapi tidak ada jaminan bahwa iman menghalangi kita masuk neraka. Nah, karena itu iman harus kita pelihara baik-baik. Jaga, jangan sampai ia hilang dari diri kita. Lalu apa yang harus kita siapkan? Makanya yang diingatkan oleh Allah, secara khusus Allah ingatkan kita sebagai orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya. Secara khusus Allah berpesan kepada orang mukmin, jaga dirimu dan keluargamu dari neraka. Itu artinya apa? Orang mukmin berpeluang masuk neraka kalau tidak hati-hati. Ya. Orang mukmin berpeluang masuk neraka kalau tidak hati-hati. Walaupun memang orang mukmin kalau masuk neraka insya Allah tidak kekal gitu. Nah, namun walaupun tidak kekal, jangan mau coba-coba. Ustaz, gak apa-apalah, biar pengalaman Ustaz, tahu neraka, tahu surga, jangan Bu. Ya, kalau pengalaman rekreasi begini wajib harus tahu. Tapi kalau mau rekreasi ke neraka ya jangan. Ya, walaupun masuk surga tuh gak enak, ada catatan alumni neraka. Ya, gak enak. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jaga iman kita karena Rasulullah sudah mengatakan sayukhraju minan nari man kana fi qalbihi habbatu khardalin minal iman. Akan dikeluarkan dari neraka orang yang ada iman di dalam hati. Itu catatan penting bagi kita. Bahwa orang mukmin pasti akan ke surga. Walaupun kalau ada kesalahannya pasti akan mampir dulu menyelesaikan itu di neraka. Lalu bagaimana supaya kita tidak mampir ke sana? Maka disitulah fungsi daripada amal soleh. Maka Rasulullah pun Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau apa? Singkat padat hadisnya, wattaqun nara walau bisyikki tamratin. Wattaqun nara walau bisyikki tamratin. Dalam kitab Nuzhatun Nazar, syarah Riyadhus Shalihin secara singkat bisa disebutkan bahwa diantara dalil daripada hadis itu menunjukkan bahwa amal soleh adalah merupakan pencegah masuk neraka. Ya. Amal soleh itulah yang mencegah kita masuk neraka. Iman menjamin masuk surga, amal soleh menjadi pencegah kita masuk neraka. Karena itu kalau Bapak Ibu buka di Al-Quran, alladzina amanu wa amilus sholihat
itu selalu beriringan. Menurut hitungan saya ada 65 kali itu ayat alladzina amanu beriringan dengan amilus sholihat. Maka pelihara iman kita, perbanyak amal soleh kita dalam rangka apa? Agar kita ini masuk surga tanpa neraka. Karena yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala kelompok al-faiz, pada faz istilahnya itu adalah orang yang masuk neraka, masuk surga tanpa melewati neraka. Itu. Orang yang masuk surga tanpa melewati neraka. Nah, Bapak Ibu sekalian, bulan suci Ramadan sudah di depan mata kita. Di sana Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang khusus kepada orang-orang yang beriman. Kita tahu bahwa maqasid utama bulan Ramadan di sana disebutkan oleh Allah, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Sehingga untuk menjadi orang bertakwa tentunya bukan hal yang mudah. Bukan hal mudah yang harus kita, karena takwa itu adalah merupakan posisi teraman bagi kita. Posisi teraman. Sering saya sampaikan bahwa ada beberapa fase yang harus kita lewati. Pertama, fase paling rendah itu adalah fase muslim. Ya. Fase muslim, ini fase paling rendah. Jadi kalau orang itu masih berderajat muslim, itu masih pada derajat paling rendah. Maka harus berusaha naik kepada tingkat berikutnya, yaitu fase mukmin. Menjadi orang mukmin. Kalau di fase mukmin ini pun belum terlalu aman. Kenapa? Karena kata Nabi apa? Al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu masih bisa bertambah, masih bisa berkurang. Begitu kata Imam Abu Hasan Al-Basri. Sehingga ketika Nabi SAW mengingatkan bahwa tentang iman itu yazid wa yanqus, kata beliau, la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Seorang pencuri tidak akan mencuri ketika ia akan mencuri itu dalam keadaan mukmin. Artinya orang mukmin pun ketika imannya turun itu masih berpeluang untuk bermaksiat. Sehingga ketika dia bermaksiat, dia tidak dalam keadaan mukmin, maka turunlah dia kepada derajat muslim. Karena itulah ada muslim fasik, ada muslim zalim, ya. Tapi tidak ada mukmin fasik, tidak ada mukmin zalim. Yang ada adalah muslim zalim, muslim fasik gitu. Dan bahkan bisa lebih berat lagi kalau kemudian melakukan pelanggaran yang lebih berat yang bisa merusak ketauhidan, maka bisa terjerumus kembali ke belakang, yaitu menjadi murtad. Nauzubillah waliyadzubillah min dzalik. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, peluang besar datang di mata kita. Bulan Ramadan, segala bentuk ibadah di bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tidak lain tidak bukan tujuannya adalah menuju kepada sebuah ketakwaan. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menjanjikan kita, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Seluruhnya berujung kepada ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Penghapusan dosa. Siapa yang bisa diangkat menjadi muttaqin? Hanya orang yang tanpa dosa yang bisa naik ke derajat muttaqin. Kalau masih ada dosa dalam diri kita, kita masih pada posisi mukmin. Allah akan menaikkannya kepada derajat kiram, derajat mulia takwa ketika Allah sudah mengampuni dosa kita. Itulah makanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di ujung ayat di surah Al-Baqarah 183 itu, ketika Allah telah mensyariatkan saum agar kita ini menjadi la'allakum tattaqun, agar menjadi orang bertakwa. Namun demikian Bapak Ibu sekalian,
Tentu saja menghadapi bulan Ramadan ini perlu persiapan. Tapi jangan salah persiapan. Ibu-ibu jangan sibuk mempersiapkan, nanti bukanya apa ya, menu bukanya ini, menu sahurnya ini. Bukan itu. Ya. Seringkali kita keliru di dalam menghadapi memuliakan persiapan bulan Ramadan. Yang dipersiapkan menu berbukanya. Bala-balanya nanti sebagaimana, seberapa. Bukan itu, ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, ada 3 hal yang perlu kita persiapkan. Pertama, persiapkan mental kita yang disebut isti'dad an-nafsi. Persiapan mental itu apa? Persiapan iman, persiapan hati, persiapan keikhlasan. Kenapa? Orang yang bisa melakukan ibadah shaum itu hanya orang mukmin. Kenapa? Ibadah shaum itu adalah ibadah yang berat. Ibadah ini termasuk ibadah berat, ibadah penting, karena seluruh umat sebelum kita sudah melakukan ibadah shaum. Maka tidak akan mungkin kalau banyak orang muslim tidak berpuasa itu karena belum mukmin. Dia masih pada derajat muslim. Nah, maka itulah kita akan diangkat kepada derajat muttaqun. Persiapan kedua yang harus kita siapkan tidak lain adalah al-istidad al-ilmi, persiapan ilmu. Saya yakin kalau kita di jamaah Persatuan Islam, ilmu tentang fikih Ramadan itu sudah khatam, ya. Bahkan mungkin sudah lebih-lebih pembahasannya oleh para ustadz-ustadz kita. Maka fahami tentang ilmu tentang Ramadan, walaupun masih terkadang ada yang keliru memahaminya. Contoh umpama, masjid kita ramainya kalau kapan, Bu? Kalau Ramadan? Hah? Awal. Masjid Persatuan Islam masih begitu, Ustaz? Ramai di awal? Berarti belum Quran Sunnah. Iya ya, jangan hanya Quran Sunnahnya jargon, tapi masjidnya di awal penuh, di akhir kosong. Itu mah menyalahi Quran Sunnah. Katanya Quran Sunnah, tapi masjidnya hanya penuhnya di awal, 10 akhir kosong. Nah, ini gak Quran Sunnah. Justru kalau kita memahami ilmunya, yang dipentingkan oleh Rasulullah itu apa? 10 hari terakhir. Bukan berarti 10 awal gak boleh, silakan. Tetapi justru giat-giatnya ibadah itu semakin kesana semakin digiatkan. Itu kalau kita mau betul-betul Quran Sunnah. Tapi kata Aisyah itu apa? Bunda Aisyah menyebutkan ketika sudah masuk 10 hari terakhir, syadda mi'zarahu. Beliau kencangkan ikat pinggangnya untuk beribadah penuh. Bahkan Nabi terkadang tinggal di masjid selama 10 hari, yaitu i'tikaf. Artinya apa? Itu menunjukkan bahwa 10 hari terakhir itu adalah sunnahnya dihidupkan. Jangan dibalik, yang dihidupkan sunnahnya 10 hari pertama. Kesana sibuk. Ya, kenapa nggak ke masjid? Sibuk persiapan ini. Ya, inilah persiapan lebaran, persiapan ini. Ada di jalan, mudik, kena macam-macam. Nah inilah yang perlu kita perbaiki. Jadi jangan hanya memahami saat tidaknya puasa, tapi bagaimana kita memahami yang namanya fikih Ramadan itu. Ya. Jadi mudah-mudahan ini nanti ya masjid-masjid Persatuan Islam, terutama di Cangkuang, 10 mulai dari pertama sampai akhir masjidnya tetap penuh. Ya. Insya Allah ya, komitmen ya Bu ya. Komitmen ya. Mulai awal sampai akhir penuh. Ya. Ya, kalau betul-betul jamaah Quran Sunnah ya harus begitulah. Ya. Jangan hanya slogan Quran Sunnah, tapi tidak terlaksana. Ya. Siapa yang mau lakukan kalau bukan kita? Lalu bagaimana kita mau mengajak orang? Nah ini Bapak Ibu sekalian. Nah terakhir persiapan yang disiapkan, jangan lupa istiqdad al-badani, persiapan fisik. Ya. Fisik kita harus kuat, sehat. Kenapa? Coba kita perhatikan. Kita sudah tahu ilmu fikihnya lah ya, bahwa yang wajib puasa itu siapa? Orang mukmin, mukim, sehat dan kuat. Kan itu ya. Mukmin, mukim, sehat dan kuat. Itu. Ini yang wajib puasa. Ya.
Walaupun sehat tapi dia nggak kuat, masuk kelompok yutikun, ya gitu. Dia kuat tapi sakit, masuk kelompok mari gitu, kan itu. Nah, walaupun boleh kita kokok di luar Ramadan, tapi tentu saja nilainya tidak sama. Mulianya puasa 30 hari, 29 hari itu karena berada di bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah yang disebut Syahrul Mubarak. Nah, karena itu mudah-mudahan bulan Ramadan yang akan datang ini betul-betul menjadi ajang bagi kita, ibadah kita semakin berkualitas. Ini penting, ya. Di samping kuantitasnya, kualitasnya juga kita tingkatkan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dinilai itu apa? Coba kalau kita buka di surah Al-Mulk, ibadah itu banyaknya atau kualitasnya? Kualitasnya, ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bukan aksaru amala, tapi ahsanu amala. Apa itu ahsanu amala? Imam Mas'adi rahimahullah dalam tafsir Taisir Kalimur Rahman menyebutkan yang disebut ahsanu amala itu dua. Pertama adalah aswabuha, kedua adalah akhlasuha. Aswabuha yang paling benar. Bagaimana ukuran yang paling benar? Yang paling benar menurut Quran dan menurut Sunnah. Itu aswabuha. Nah, kalau untuk yang aswabuha paling benar ibadah ini, orang lain masih bisa membantu kita. Kalau kita keliru dalam berwudu, keliru dalam kaifiah sholat, orang bisa mengingatkan kita, Pak, Bu, ini keliru, cara takbirnya kudu begini, harus begini. Karena masih tataran ilmu, bisa kelihatan, orang bisa ngajari kita. Nah, tetapi kalau syarat yang kedua, akhlasuha, paling ikhlas. Karena ikhlas itu adalah ibadah qalbiyah namanya, ibadah hati. Maka yang paling tahu itu hanya Allah dan kita. Saya yakin semua yang kita hadir ke sini adalah ikhlas. Ikhlas kita, walaupun harus mengeluarkan biaya kata panitia tadi, tapi kita ikhlas. Tapi adakah di antara kita yang tahu berapa derajat keikhlasan kita? Tidak ada. Hatta diri kita sendiri pun juga kita tidak tahu berapa kadar keikhlasan kita. Karena itulah kadar keikhlasan itu Allah yang maha tahu. Nah, makanya itu kalau ikhlas orang lain tidak bisa membantu kita. Bisa jadi kita, oh saya ikhlas kok, tapi justru malah riya, bisa jadi. Karena itu ikhlas tak perlu dibicarakan, ya. Saya selalu berpesan kepada panitia pembangunan masjid, kalau ada orang yang memberikan sumbangan gak usah ditanya ikhlas atau tidak gitu. Karena bangunan itu gak ada hubungannya ikhlas atau tidak yang ngasih gitu. Bangunan ada duit datang terima, ikhlas nggak ikhlas itu urusan dia dengan Allah. Urusan Anda menggunakan uang itu sebaik-baiknya untuk pembangunan. Jadi nggak perlu ditanya ikhlas atau tidak gitu. Kalau dia nggak ikhlas ya dia rugi. Uang diterima panitia, pahala nggak ada, ya rugi gitu. Nah, jadi itu urusan dia dengan Allah, bukan urusan kita. Nah, karena itu inilah semoga ibadah kita semakin itu, ya, ilmu, ya, untuk memperbaiki ibadah itu dasarnya dengan ilmu, ya. Semakin paham kita, insya Allah ibadah kita semakin baik, semakin benar. Begitu juga insya Allah dengan keimanan semakin kita tingkatkan keikhlasan kita, ibadah kita pun juga akan semakin berkualitas. Nah, karena itu mari bulan Ramadan yang akan datang ini kita jadikan ajang untuk meningkatkan kualitas. Sekali lagi, kualitas amal ibadah kita, kualitas iman kita tingkatkan, kualitas amal soleh kita tingkatkan, juga jangan lupa kuantitasnya pun. Jadi berkualitas dan berkuantitas pun juga demikian pentingnya. Nah, buat aliman rahimakumullah, semoga dengan bulan Ramadan itu kita semakin mempererat hubungan ukhuwah kita, karena biasanya kita rame-rame berada ke masjid, ya. Maka perlu dipahami bahwa hubungan ukhuwatul Islamiyah, persaudaraan yang dibangun atas keimanan, ketakwaan, itulah yang akan kekal sampai akhirat, ya. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dalam surah Al-Muttaqin, surah Az-Zukhruf ayat 67, Allah katakan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Persaudaraan di hari kiamat kelak
antar satu dengan yang lain pasti akan bermusuhan. Kalau membangun persaudaraan di dunia, ikatan apapun di dunia tanpa adanya ikatan iman, maka nanti di akhirat kata Allah justru akan saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali ikatan yang dibangun di atas ketakwaan. Insya Allah kita yang hadir pada hari ini membangun persaudaraan itu atas iman, atas ketakwaan, dan juga dalam rangka ukhuwah, dalam kejamiahan kita, dalam rangka bersatu bersama, bersama, dalam rangka mewujudkan dakwah jihad fisabilillah. Insya Allah tegaknya Quran Sunnah di bumi persada Indonesia. Siap begitu Bapak Ibu? Bapak siap? Dan orang siap? Takbir! Allahu Akbar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Terima kasih kepada Ustadz yang telah memberikan tausiahnya. Sebelum Ustadz mungkin ada cenderamata dulu dari panitia. Terima kasih Ustadz, jazakumullah khairan kepada Ustadz. Ya, ini ada plakat akan diberikan oleh Bapak ya Ketua Pelaksana Silat Bar. Iya. Ustadz nanti bersambung lagi di season terakhir. Oh, ya, ibu-ibu, itulah tadi kita sudah menyimak tausiah dari Al Ustadz. Mudah-mudahan ibu-ibu semua sudah siap untuk menyambut Ramadan ya. Tapi ada sedikit uang ini. Ada sedikit uang ya. Bukan sedikit Bu Anis. Alhamdulillah. Oh iya. Ada sedikit uang ya untuk ibu yang menyimak. Siap? Boleh acungkan tangan, panitia tolong lihat siapa yang mengacungkan tangan lebih dahulu. Saya lihat ya. Ya. Siap Pak? Ya, siap. Pertanyaannya adalah karena sebentar lagi kita akan nama dari mana jamaahnya ya? Ya, betul. Melaksanakan sahur Ramadan berarti kita kata Pak Ustadz tadi yang terakhir apa saja yang harus disiapkan oleh atau gini, syarat kita melaksanakan sahur. Cung. 3 ya, Bu siapa itu Bu Tati? Ya. Oh ini di sini. Oh, aku lihat ke sana. Aku lihat ke sini. Ya, siap. Berdua ya. Ya, dari sini Bu Tati ya. Ya, syarat kita melaksanakan sahur. Apunten kedua. Mangga kapayun. Bu Tati sekarang Bu Neng. Ya, Neng, silakan. Perkenalkan 2 amplop saja ya. Siap. Ya, 2 amplop. Upami leresnya 2 amplop keluar, upami leres kesempatan bagi yang lainnya. Siap. Yo, apa katanya? Ada 3 kata Pak Ustadz tadi. Nama Tati dari PJ Cirengit. Hore, pendukung Cirengit. Yang pertama persiapan iman, yang kedua persiapan sehat, yang ketiga persiapan kuat. Coba ini yang ini. Nama saya Bu Neng dari PJ Al Hikmah. Persiapan yang harus dipersiapkan adalah iman atau mental, iman, ilmu dan menjaga badan, kesehatan badan. Ya betul, tepuk tangan buat PJ Cirengit sama PJ Cangguh. Sebetulnya ini 2 dan lengkapi ya. Tadi ada mobil sehat kuat. Ya. Oh, ini mah dari sini saja ya, tidak dipersilakan oleh siapa ya. Dari tim dapat aja deh langsung. Iya, yuk. Ibu-ibu, mangga sesuai dengan roda acara ibu-ibu bari tuang, wio simkuring bari tuang. Ya, ada hilang kalau mau ibu-ibu bari tuang, simkuring bari nonton. Siap. Udah hilang sesaat. Cek sound dulu Bu Anis, jargon silat Bang. Iya. Silat Bang, gebiarkan. Uang raka. Jamiah salirkan. Quran sunnah tegakkan. Bapak-bapak masih
Jembe. Ya. Siap ya? Bu Ida, sebelum kita mempersiapkan kuis yang lainnya, tadi kata Pak Ustadz kita harus jadi mujahid-mujahidah. Dan kami terketuk hati dari tim Doorpress adalah untuk para mujahid-mujahidah yang sekarang masih menjabat ke depan. Ketua PC Persis, silakan. Ketua PC Persis Pemuda, PC Pemudi dan Persis. Persis Pemuda dan Pemudi yang masih menjabat. Dipersilakan Ustaz Deni Pinto, Ibu Popong, Pemudi dan Pemuda untuk ke depan. Ada pemuda Ustaz Hidayat ada? Iya ada. Tidak hadir, istrinya ada? Ada. Keluarganya ada? Tidak. Oh, jambu wakilan Bu Abi gitu. Bu Popong kapal dia, Bu Popong kapal dia. Sok. Aku Pak Iki diwakilan. Ya, Ustaz Rizky. Pak Iki bertuangnya jika mau mendampingi Ustaz. Ya, silakan untuk ke depan. Engal atuh namanya bari tuangna nikmat ai engal mah. Tapi cuma berdua aja dulu ya. Boleh. Ya. Yang ada aja dulu. Ibu, mudah-mudahan. Iya. Oh iya. Pemudaku Ustaz Ade dari Pananjung. Ya. Silakan Ustaz Ade Solihin. Ya, Ketua Pemuda Ustaz Ade Solihin. Mau dikasih sesuatu dari panitia. Ketua PC Persisri Ibu Popong, Ketua PC Pemudi Gita. Ustaz Gita ya. Gita ada ya dong. Gita. Terus Ketua PC Persis Pak Uda kalau tidak ada sama Ibu Iksi aja. Oh ada. Akan diberikan oleh Sarang Ustaz ya. Bu Alis Ya akan diberikan oleh penasehat PC Persis. Penasehat PC Hadir tidak? Cangkuang. Penasehat Ibu penasehat ayah tuh. Ibu penasehat, Ibu PC ayah penasehat. Bapak penasehat ya ayah. Oh sesepuh aku abah. Oh ayah penasehat. Ku kakek Pak Ahmad. Selamat. Untuk memberikan penghargaan kepada para mujahid-mujahidah yang mana alhamdulillah sampai saat ini kita masih semangat karena beliau ini adalah support dari kita semua para jamaah, adalah Ketua PC Persis Uda Deni Pinto, lalu Ketua Persistrinya Ibu Popong Hendrayani, lalu Ketua Pemudanya Ustaz Hidayat yang diwakili oleh Ustaz Ade Solihin. Lalu Ketua Pemudinya Teh Ita. Iya. Terima kasih, tetap semangat. Ya, kami persilakan Teh Neneng menyutuang suara teh. Ya, Mak, Ustaz. Ayo makan. Siap. Selanjutnya ini karena masih banyak. Ibu-ibu boleh sambil makan silakan. Ya, ibu-ibu sambil makan. Kuisnya juga banyak dan hadiah punnya banyak. Satu orang satu. Yang sudah dapat tidak mendapat kembali. Ya, dan tidak akan dipanggil lagi. Tidak akan. Walaupun maju tidak akan. Iya, karena kita berbagi. Indahnya berbagi. Ibu-ibu buka tumpengna atau buka tembalna, buka liwatna, indah berbagi. Bagi kasih guling. Waris ini. Siap, satu, ya. 2, 3. Kasih. Ya, kasih aplaus tepuk tangan itu. Tepuk tangan untuk para pimpinan ya. Pimpinan di PC Persisri Pemuda dan Pemudi Cangkuang. Bu Ida, hebat sekali ya. Para mujahid-mujahidah yang ketat. Ya. Tetapi Bu Ida, selain semangat dan sehat yang penulis buku, ya, yang menuliskan sehingga berdirinya PC Cangkuang itu dituliskan oleh salah seorang di antara kita, para mujahid-mujahidah ya. Dan alhamdulillah sudah terbit. Bahkan para jamaah yang belum membeli, silakan menghubungi ini nomor di bawah ini. Di bawah ini ya, harga Rp35.000 untuk infak ya. Ya, untuk itu kami panggilkan kepada para penulis ya, untuk Ustaz Solihuddin Ramdan untuk menerima sebuah penghargaan, juga untuk Ustaz Tafib kami persilakan ke depan. Dan yang akan memberikannya adalah Ketua Persis. Ya, betul. Ketua Persis Cangkuang. Kali ini kami panggil kepada Bapak Tafib
sama Bapak Solihuddin Ramdan, Ustaz Soleh. Ada? Ayah, ya. Ya, mangga ibu-ibu selain anu tembakau tuang di warjam di belakang ada Persisri membuka juga warjamnya. Oh, diwakili sama Pak Dadan. Ya, Pak Dadan boleh ke depan. Ya, silakan. Ya, ini yang akan mewakili Pak Tapip yaitu sama Pak Dadan juga Pak Ustadz Solihuddin Ramdan. Jazakumullah kami yang lebih ya, yang tak terhingga untuk para penulis ini. Mungkin baru pemuda sama Persis ya, pemudi belum. Tolong tuliskan ya Persis dan pemudi. Ya, ya. Kami ya di sana berdua di sana. Ini yang mewakili Pak Dadan di sana ya, biar di fotonya udah bagus. Nah itu akan diberikan oleh karena Bapak udah ke mana? Oh lagi makan. Oh ya udah saja biar cepat. langsung ya. saja biar cepat. Ya oleh Ustaz Ahmad akan dikasihkan ya. Topinya Pak, topikan dan saya topian. Apresiasi. Iya, tambah semangat pemudi sama Persisi belum dituliskan. Nanti aja Ustaz baru kalau ada luar biasa di yang sekarang. Ustaz dina buku abi acan ngawas aya abian teh. Teu aya buku buku sama pers aya. Aduh karunya teuing. Ya. Mun meser buku naon. Ya, terima kasih Ustaz Soleh juga Ustaz Tabib yang diwakili oleh Pak Dadan. Ini sekalian saja deh, ini Bapak kita yang super tim bulusukan, inilah Pak Dadan. Ya, langsung saja sama Pak Dadan. Langsung saja. Ya, langsung berikan hadiah. Bukan hadiah ya, door prize-nya. Door prize untuk tim Pak Dadan. Kupon. Berdasarkan tenang sarang tim kaos sama tim kupon. Itu ya. Pak Wawan ya. Pak Wawan itu Ini. Door prize dari tim door prize untuk Pak Dadan. Terima kasih. Tanpamu mungkin kita tiket tidak akan bisa menempuh ke Cirenggit ataupun ke rumah Pak Dadan, tapi Pak Dadan bisa subhanallah menembus ke PJ-PJ di jamaah atau di PJ Kangkuang. Setelah ini Bu Alis ada tamu undangan ya, kita langsung ke tamu undangan untuk door prize-nya. Iya. Sama Pak Wawan, tapi nanti lagi tuang Pak Wawan. Berdua Pak Wawan sama Pak Dadan. Ini saja yang ada. Oh Pak Wawan sekedar katunya. Pasti kenana badeku. Sudah ada itu. Oh, ketua pelaksana Ustaz Agus. Menuju tuang oke. Oh itu nyelang. Oh nyelang Ustaz Agus. Ya, terima kasih kepada Pak Wawan yang sudah tidak tidur ya karena membuatkan kaos untuk kita semua ya. Karena Bu Anis banyak nyamuk bukan apa-apa. Itu banyak nyamuk. Ketirisan juga. Dan satu lagi untuk timnya Pak Haji Opi. Bapak Haji Opi. Bapak Haji Opi, Bapak Dadan sama Pak Wawan, kami persilakan ke depan untuk menerima door prize. Lagi malingnya kawan satu Pak Mawi. Abang tegar. Kalau tidak ada berarti diwakilin saja. Ada Ustaz Opik ada? Kabur Ustaz Opikna. Oh iya, sok mau Ustaz Opik engalah. Wadi setelah ini kita langsung door prize untuk tamu undangan ya. Iya. Alhamdulillah. Dari Persistri Ranca Bali. Yang akan disampaikan oleh Ibu Ketua PC Persistri Cangkuang. Iya. Ini untuk Bapak Ketua Pelaksana tuang deui. Ini Pak Jopi belum dipasihan. Sadap ngadeg. Ku teh neneng matu. Teh neneng langsung dipasihan. Dari tim door prize langsung. Ya, inilah yang semalaman tidak tidur karena membungkus Wanis 170. Mana nu moto? Aduh, nu moto teh aya. Aya nu moto. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Ya, Wilujeng tuang ibu-ibu bapak-bapak pemuda-pemudi tamu undangan sadaya yang dituang Wilujeng tuang. Oh, iya Wilujeng. Dan kami lupa Bu Hidayah setiap
setiap silat bar suka ada tamu undangan beda. Iya, itu. Kemarin juga ada ya kita. Nah, alhamdulillah sekarang tamu undangannya yang kelewatan dan ketempatan di sini. Di antaranya PC Ranca Bali, Ciwidey, Pasir Jambu, mangga tiluan kapayun, mangga. Nurul Mawas Pasir Jambu dari Persistri dan Ranca Bali. Disampaikan oleh Ibu Ketua. Persistri boleh ataupun Persis boleh. Lagi makan Bu Anis tamu undangannya. Oh yang ini aja, yang ini aja. Oh yang ada aja Persistri ku Ibu Popong, mangga ya, Ibu Popong. Mangga akan diberikan oleh Ibu Ketua PC Persistri Cangkuang Ibu Popong. Langsung aja deh Ibu Wilujeng Sumping. Ya, atur dulu punya semangat selalu. Mudah-mudahan surat bar juga nanti akan merapat ke sana nih kamu Popong ini. Ya. Ya, kurang kasih talahap, kurang muku. Di talahap teh mah aya ikan anu panjang teh. Ikan itu mah aduh. Potongnya tidak ada Mas, potongnya tujuh ke saya tuh. Sebelah sini. Baik dia, Bu. Ya, terima kasih Bu Dede wih di Jakarta nya anak eta. Iya, Jakarta semangat banget Bu Dede. Bu Dede ya sampai berapa kali ya. Punten eta mah belum beredar mangga. Ya, silat bar. Mana suaranya? Nuju tua. Oh, nuju tua. Uyo siapa yang nuju tua? Arahkan jamian salutkan Quran sunnah tegakkan. Satu suara, satu rasa, satu usaha. Lupa ya, tujuan. Sehingga kita akan selalu kompak. Insya Allah. Ya. Selanjutnya kita kuis Bu Anis ya. Sambil kuis ya. Ranca Bali ada. Silakan Ranca Bali. Iya enggak? Ranca Bali siap. Akan dibagikan oleh panitia saja yang ada yang sudah makan. Pawawan deh. Pawawan lah. Kan masih keun-keun. Iya. Nih panitia juga. Mangga siap. Ya, terima kasih Bapak tamu undangan dari Ranca Bali. Ranca Bali. Kali ya. Terima kasih. Ya, itu tadi kata Bu Ida yang belum beli berapa itu buku Bu? 35.000. 35.000. Namun ketika saya baca tadi malam gerakan sajam pada tamat Bu Anis. Insya Allah tamat awal akhir ya. Sehingga kita ngambil keputusan untuk peserta. Ada pertanyaan nih. Siapa yang tahu acungkan tangan? Ya, dari nama dan dari jamaah. Pertanyaannya adalah Bu Anis ya. Kapan berdirinya PC Persis Cangkuang? Nah, ya. Maksudnya Bu Anis pemekaran dari Banjaran. Ya, pemekaran dari PC Banjaran tahun berapa? Sepertinya sudah yang sudah dapat tidak dapat. Oh belum? Asli. Belum dapat? Belum dapat? Itu Bu Haji deh. Ini mah panitia, ini mah. Atau kaci, cerita panitia mah kaci. Bu Haji badai ngalalar. Berapa? 2008. Ibu Ketua PC betul? 2008? Betul. Ya, terima kasih. Ayah itu mah. Itu tuh hadiahnya mana buku? Kak, atuh mau dipoto. Alah, Ali, meter tegaduh buku, atas buku. Atas gaduh, ya atas gaduh mah tangku buku. Masih tema Ustad ya? Ya. Kalau Bu Anis sepakati dulu kalau panitia boleh gak menjawab? Oh, sepertinya tidak boleh. Tidak boleh ya panitia, kita sepakati ya. Ya, untuk peserta semuanya. Ya hadiahnya. Berikutnya adalah kuis yang pertama. Pertama dari catatan kami maksudnya ya. Acungkan dulu tangan dari nama siapa dari PJ mana. Yaitu apa singkatan dari silat barcong? Yang belum. Nah, ibu pampayun ibu. Kalau itu mana? Oh, ada adik kecil aja Bu Anis ya. Sok ai biasa. Nya sok atuh ai biasa. Bu Rina, ngejual itu Bu Rina. Rami Ahmad. Hadiahnya pilih sendiri saya Rina sok. Boleh. Bu, pilih sendiri. Bu. Teh Neng pilih sendiri mah besi ke bagian gamis kolom kumaha. Oh iya, yang depan. Yang depan.
Biarin kotor juga. Kotor adalah ibadah. Ibadah di sini ya. Lanjut, pertanyaan kedua Bu Anis, silakan sama Bu Anis. Bu Anis gini aja, sekarang yang menjawabnya dari sebelah kiri saya ya, biar tidak kesana kemari, bisiknya jadi karunya. Siap. Pertanyaan kedua, udah gampang bedanya. Iya Mbak Cidal tapi namanya harus lengkap ya, kalau tidak lengkap tidak jadi deh. Siapakah ketua silakan kali ini? Dari sana Bu saya. Boleh Bu Iksi maju ke depan. Bu Iksi ya. Nanti dari tengah ya. Bu Iksi panitia bukan Bu Iksi mah bukan ya. Siapa Bu Iksi kesini dulu? Ya. Nambahkan dulu remehnya. Ya, nama dan jamaah mana, lalu siapanya namanya harus lengkap. Tadi hilap siapa ketua silakan. Kali ini yang sedang kita laksanakan di Ciwalini. Bapak Ustadz Agus Salam SPD dari PJ Babakan Putui. Ya, betul. Oke, mana hadiahnya? Bu Nana yang kapal itu mana Bu? Jaraknya Lira. Uni pun Toni Kadin Tuni. Selanjutnya dari saya belakang tuh, siap. Dari saya belakang dari sana. Ya. Pertanyaan ketiga, Bu Anis sama saya ya. Siap. Siapa ketua PC Persis Cangkuang? Itu yang sana. Yang belakang. Tuh Ane Acu Koneng. Silakan ke sini. Iya, Bapak maju sini, Bapak. Silakan, Pak. Bapak itu yang sana. Yang baju kuning ya. Oren itu. Oh, yang oren ya. Iya, Pak. Nanti sekarang ke sini ya. Buku ada. Buku ada, Pak ada. Beliau beli sendiri. Ada. Itu ada. Buku mana tadi? Ya itu. Yang mana? Oh, bukan. Iya boleh dari sana aja nggak apa-apa. Itu aja Ustaz. Ya ibu-ibu Wilujeng Raos, engke dinten salah sama ulah ayat uang siang ibu-ibunya. Ya, sponsorship kami aturkan jazakumullah khairan katsiron kepada PC Persis beserta otonom Amanah 212 PSG L1 Rumah Topiko Al-Fatih Galeri Istiqomah Cahaya Elektrik Risalah dan Sound Legend. Selanjutnya Anu Ical karena iya lamun di anggota mah tiasa keluar di dia. Ya, selanjutnya kuis kembali. Siapa ketua PC Persis Cangkuang? Saya. Nama lengkap ya? Yang ini dari tengah. Ya silakan. Sekarang dari sini udah ini ya pertanyaannya. Oh iya. Juga Pak Haji dari Ibu sebagai sponsor guys, sponsor Silat Bar 2024. Ibu nama siapa, PJ mana? Ayun Bu. Saya Ibu Rohana dari PJ. Udah tadi Bu Popong Hendrayani. Oke, mana door prize-nya. Ya. Selanjutnya Bu Ida. Selanjutnya adalah saya tengah ini. Dari sebelah sini, Bu Anis itu. Siap. Siapa ketua pemuda PC Cangkuang? Bu Tati tekengin tekaci atos Teh Haji Mas silakan. Semangat Haji Mas. Wiros, agehan ketuangan. Agehan tuang asirna. Oh, sudah. Punten sudah. Oh, sudah tadi. Sudah. Bukan sudah tadi. Cari gelah. Kumaha Abi? Yang lain mana yang lain? Yang lain. Iya. Sekarang. Iya. Bentar. Tim Darpres tidak dibesarkan. Anda diskriminasi cina Bu Anis. Aduh. Tim Darpres tidak diganggu gugat. Anda bersalah, duduk dulu. Ya, Anda bersalah karena Anda jadi ketua PJ. Siapa ini tadi? Mungkin bingung. Pak Ahmad Hidayat. Oke. Kurang komplit. Hidayat. Oh, pakai Pak Ahmad ya. Jika penasehat Pak Ahmad Cigana ya door press lamun
sanesku keluarganya mau dia oke kan? Nya bae Ahmad Hidayat. Nya bisi punung. Bisi teh bereran menang. Nah, eta. Ya, pertanyaan selanjutnya masih dari kami yang ujung sana. Oh ini Bu. Siapakah? Ini Bu saya pilih. Oh iya boleh. Kan ini sekarang saya tengah sana ya tengah. Ya, Siapakah ketua PSG yang tadi sudah menyambut? Sudah dirinya. 1, 2, 3. Yang itu. Ya boleh. Oh itu. Boleh. Dari Gading Tutuka 2. Satu orang saja ya. Ibu. Idenya atosnya bi. Buaan. Ya. Iya. Oh apa? Kayaknya suaminya bener. Apalnya? Oh nggak apa-apa. Ada bukan panitia. Iya nggak apa-apa. Ketua PSG Bapak Pariansah. Betul ya. Iya. Prize-nya. Sebelum dilanjutkan kuis, Bu Ida, kita panggilkan karena tadi kata Pak Ustadz ya Bu Ida, ada para mujahidah kita sebelumnya ya Bu Ida. Dan alhamdulillah kali ini mungkin ada keluarga atau istrinya atau siapanya pokoknya ya yang dipanggilkan para mantan yang terindah di PC Cangkuang. Kalau dipanggil mohon ke depan. Silakan. Siap. Mantan Ketua PC Persis Cangkuang. Dari pemuda dulu deh. Al Ustadz Dadang Sambas almarhum. Ada yang mau dipanggil Bu Anis? Ya, para itu dipanggil ke Aceh. Ya, dasan ngawaler. Usaha dia dasan ngawaler. Oh, dasan ngawaler ke Aceh. Pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya adalah Ustadz kepada dia. Ustadz ini cios. Ustadz dia pertarasanan. Biasa, Ustadz Pak anal-anal mana kita Bu Ida tadi mau memilih Ustadz Bu Ida. Tuh, pangkaling gitunya aduh, menculkan tuang bias tuang nangke di rencangan. Ustadz pertanyaannya adalah apa tema Silat Bar 2024 PC Persis Cangkuang? Sanes ubur tadi teh pertanyaan yang tadi ya. Oh iya. Iya itu. Iya. Ya mana siapa? Siapa namanya? Ya. Iya. Ustadz dia nak. Pada dipastikan aku Ustadz Deni Pinto langsung. Mangga Ustadz Deni Pinto mana? Oh pada milih. Pada ku Ustadz Deni dipangmilihkeun. Ustadz Deni pangmilihkeun saurna. Apa ulah atuh nu ti Ustadz keneh mah. Bisi pabalik leta. Mangga dipoto heula atuh. Padi dieu. Ya, sebelum kita melanjut kepada kuis Bu Ida, ya, karena tadi takutnya ada miskomunikasi. Germannya. Iya ya, terima kasih elektrik. Ya, subhanallah. Antosan atuh ayeuna. Oh iya, kamu kecer buat sanes, kamu anu nyarios ayeuna. Ya, ini adalah alumnus, bukan alumnus ya, mantan terindah, mujahidah. Yang dari Persis, Bapak Haji Asep Anwar almarhum ada perwakilannya, silakan maju ke depan. Ini kami memberikan harga. Ya, panitia yang belum makan dulu, ditunggu di belakang. Dan akan disampaikan oleh Ustadz Deni Pinto. Ya. Ini dari yang kedua adalah Bapak Haji Asep Kurnia almarhum. Perwakilannya ada perwakilan. Ada keluarga. Ketiga, bisa dititipin ya sama Gadingnya. Boleh ke depan aja. Ke depan aja. Boleh yang dari Gading ya untuk Ustadz almarhum. Ya. Lalu Ibu Haji Cucu almarhum. Bapak Haji Erwan almarhum. Dari Cisalak silakan keluarganya ada untuk Ustadz almarhum. Ya. Erwan Suprayogi. Berbaris aja dulu semuanya. Nanti dari Persis sampai pemuda-pemudi semuanya dikasih penghargaan untuk mujahid-mujahidah yang sudah mantan. Ya. Pemuda pun sudah tidak ada, tetapi di PC ada keluarganya Bu Anusia. Di PC Cangkuang masih terasa girohnya, semangatnya ya. Itu. Tetap semangat untuk para keluarga yang sudah ditinggalkan. Dan jangan melihat isi door prize-nya atau kenangannya, tetapi ya, sudah berdiri biar tidak lupa adalah semangat kita untuk saling
menghargai. Itu dari Persis. Sekarang dari Persistri. Dari Persistri ada Ibu Hajah Lilis Resmihati. Mangga, perwakilannya? Perwakilan kalau tidak ada, boleh nanti ke sana. Ini juga ada Ibu Hajah Lilis Darningsih. Ada perwakilannya? Lalu Ibu Haji Cucu. Perwakilannya dari Gading lagi. Dari Ibu Haji Cucu sama Pak Asepnya. Bentar atau supaya saya kenang-kenang wajahnya yang lain ya. Sok, nitip anu kalau Bu Haji Cucu. Bu Ani, satu lagi perintis perjuangan Mujahid Persis Cangua. Mangga. Abah Surya. Lalu kita lanjut ya. Persistri, Ibu Haji Cucu ada dari negaranya. Enggak atuh, ya perkara saya suruh kene. Ya, lalu Ibu Hajah Lilis Darningsih ada. Ya, dari sini kita aja berdiri sini. Ya, di sini berbaris atau di situ boleh berbaris. Di situ aja berbaris ya. Boleh di sana biar itu untuk fotonya ada backdropnya. Ibu langsung aja ngambil, nanti setelah ngambil dipakai bareng-bareng dengan PC Persis sekarang. Ambil sendiri mending aja. Supados langkung, mantap. Ibu bagian darpres, Ibu Neneng. Halo. Ini yang para mantan yang mana? Yang para mantan untuk para mantan. Oh ya, situ juga. Kemana? Feedback ya. Oh iya. Bu Ila ngambil dulu ke sana. Bu Aan jadi dua ya. Kalau Bu Haji Cucu sama kalau Ustad Asep almarhum, Ibu Hajah Cucu Cumi Nasari almarhumah. Setelah ngambil, Bu Aan ngambil dua tolong, Bu Ila ngambil satu. Setelah ngambil diabadikan di sana ya, di spanduk atau player kami selebar di situ para mantan ya. Selanjutnya kita bareng ya di fotonya ya. Dari pemuda ya, dari pemuda ada Ustaz Dadang Sambas almarhum, ada yang mewakili? Dari Ustaz Dadang almarhum, Ustaz Dadang Sambas. Lalu Ustaz Yuyu, Ustaz Yuyu, Ustaz Diana, Ustaz Diana mungkin ada dari Cangkuang, dari Al-Hikmah ada perwakilannya. Ustaz Heri, ya Ustaz Diana pangnyenakeun dah. Ya. Lalu Ustaz Heri ada? Ustaz Hidayah, Ustaz belum. Masih. Belum mantan, ya. Belum. Sekarang pemudi. Yang ke satu pemudi Ibu Anis Siti Anissa dan Idawati ya. Yang kedua Ibu Haji Imas Suryani MPD. Mantan terindah. Mantan. Yang ketiga Ibu Eris. Ibu Eris. Iya. Tolong mewakili saja. Wakili saja kan ya udah. Ibu Eris. Ya, dari fotonya. Ya. Lalu Ibu Ella Kamilawati. Ayo Ibu Ella. Ibu Ella, perwakilan. Iya, tapi nanti berbaris di sana semua. Tim mulai pemuda, pemudi, Persis, Persistri di situ berbaris, kita dipoto dulu. Engalan ya itu yang. Engat. Lalu Ibu Ngariep. Lalu Ibu Nunung Nuraini, ada? Ibu Nunung Nuraini, lalu Ibu Mary Agustina. Lalu Ibu Cindy. Sudah? Yang sudah tolong ke sini. Kita merapat. Mana Persis? Para mantan itu pemudi. Ya. Bu Anis. Bu Anis, sok wabila nyariosna Bu Anis yang pengelayatan. Bu Ella. Ibu ulah sirik dan juga abi mantan ya Bu. Dengarkan ya, karena Ibu Ila dari Persistri kan. Satu yang mantan Ibu Anis, dua yang ada anaknya. Ya. Dua Ibu Haji Imas begitu. Ini Sumantosa. Ya. Tiga Ibu Eris, empat Ibu Ella, Ibu Nunung, Ibu Mary, Ibu Cindy. Tolong yang tidak ada. Ya, tolong yang tidak ada wakilin. Dia mah masih kene mantan. Gacang kuis deh kan terus mantan nya terlibat. Siap? Tadi udah siap. Bu Aris cakep ini ya kita Pak rumah. Abi mah badi foto heula budak. Biasa.
Nah inilah ibu-ibu semua mujahid-mujahidah yang ada di PC Pemudi Cangkuang. Eta mana pemudi atau saya datang? Persis mewakili sudah ya. Ini ada ini putranya Pak Agus Heri, Bu Mary. Ya, Bu Meme, ya Bu Mary. Itu juga sama ketua PC Pemudi Persis Cangkuang. Mantap. Yang lainnya ada perwakilan Bu Ella, mana Bu Ella? Bu Ella. Perwakilan Bu Ella mana Bu Ella? Punya alim mewakili atau enggak? Siap. Dipastikan ke Bu Ella ya. 1, 2, tinggal. Eta keresek si Ya, para mantan ketua PC Persis beserta otonom di Cangkuang, yang mana ini tidak seberapa. Ini sebagai MC ya, bukan sebagai Bu Andis. Ini tidak seberapa hadiahnya, cuma Ya. tetap semangat. Dan satu lagi hadiahnya. Ya. Brigade terfavorit. Ya. Setia. Brigade terfavorit. Siapa Nadia? Silakan Ustaz Agus, siapa Nadia? Boleh. Brigade yang mendapat nominasi yang tadi malam tidur bersama ketua panitia majelis. Ya, brigade mana brigade? Brigade enak, ada brigade. Hah? Brigade. Panitia mah kengeng bager. Abdinya tergantung. Ya, brigade mana brigade? Maka brigade ini atuh. Ya, Bu Ida, sepertinya tadi dari ketua PC Persis beserta otonom yang Saya memulai atas pengumuman, silakan artosna aya di abdi. Di Ya. daerah mana Ustaz Yu? Oh di Payu di Palidieu. Bu Ica. Ka Palidieu mangga ieu saha deui Cakarto. Caket rel kereta. Nah, anu Cakartos ada di panitia. Ibu-ibu, kita action lagi untuk jargon acara silat bar. Silat bar, gebiarkan, uang, eratkan, jamiah, Quran sunnah. Siapa yang berani ke depan? Aduh itu si Ade. Ya. Siapa yang mau baca? Yang belum. Coba tinggal ibu, potretnya atau datang tuh ada. Iya. Saya dari PJ Al-Furqon. Bukannya dari tadi Bu? Oh, Siap, yo. ya. Silat bar, gebiarkan, eratkan, jamiah, solidkan, Quran sunnah, tegakkan. Terima kasih. Itu canakan itu, udah presiden canakan itu. Sekarang, Brigade bareng ini hadiah. itu hadiah ke panitia. Tetap semangat brigade walaupun tidak tidur. Iya, tetap semangat. Gitu. Sudah ya, kelar Teneng. Selanjutnya. Peserta silat bar terbanyak. Ya, silakan untuk yang terbanyak, merasa terbanyak siapa? Cirenyet, silakan ambil. Kehola Bu Ida, ayat 2. Oh, ayat 2. Kehola ayat 2 Tuh ya kan udah buat yang dibully wae. Hitung, ayo hitung. Ya, inilah 3 yang terbanyak PJ Cirenyet. Punten hadiahna 2. Puntennya hiji sarjana. Oh, ya boleh. Boleh. Kaos, pembelian kaos yang terbanyak nih. Pembelian kaos terbanyak dari PJ. Mohon maaf, canak 2 eta leres. Cirenyet juga. Silakan. Ibu Gus canak 2. Dirakeun jeung abi hadiahna. Oh iya, buat fotografer terfavorit. Silakan ambil. Ya, pada semua peserta silat bar, jangan membuang sampah di lokasi ini. Sampah buang pada temannya. Bu Ida, nah buat di pada tempatnya pada merapatkan dia ya. Tak kapali kirim kencak. Sok, Atau atuh kamari buat. buat transfer abdi beli 4 pisan ya. Kedah biasa ngamaler nih, hello.
Siap Bu Anes, Bu Anes yang hebat. Hello. Iya, Ibu ada hadiah saha baca. Bu, saha orang. Tadi kan silaturahmi kata nados, silaturahmi. Nah, sekarang apa tema silaturahmi kita kali ini? Wios maca tina spanduk. Sok, tuh spanduk ayat tuh. Baca tuh. Bu, sawantun. Isio kan? Sio Banis. Wios biasa maca. Ukhuwah dalam bingkai jamaah demi demi tegaknya Quran Sunnah. Pak Jasil, oke. Ya, terus surgene. Mangga nyanak hiji ka ditu Pak Jasil. Iya, mangga. Selanjutnya untuk yang belum tersentuh PJ mananya? Iya, siap. Siapa? PJ kan belum tersentuh.